izin kita mulai dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Ahmadiyah dan juga yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua RW 12. Terima kasih untuk Bapak Ketua DKM dan juga Ketua RW sudah memberikan kami waktu dan juga kesempatan untuk mengisi kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Dan tentunya juga yang sama-sama kami hormati Bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat Ibu, yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang sama-sama kami hormati Bapak-bapak keluarga RW 12 yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelum saya mulai, mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali ya Bapak. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan, ahli Madia Teknik Medis dan Informasi Kesehatan. Yang mana saya alhamdulillah pagi hari ini teman dekat saya ada Kak Nurjana. Kami selaku tenaga kesehatan atau petugas medis yang ditugaskan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara. Jadi Yayasan Binaan Kanker ini kita bekerja sama langsung dengan Kemenkes dalam rangka membantu program penyakit tidak menular. Dikarenakan kian meningkatnya angka penderita penyakit kanker di Indonesia dan juga angka kematian itu semakin banyak. Itulah kenapa seluruh tenaga medis yang sudah di training langsung oleh dokter pembimbing kami, ada Dr. Gopal Dinata, beliau selaku kepala deteksi dini di Rumah Sakit Kanker Nasional dan Rais. Yang mana kami terjun ke lapangan, tujuannya yaitu untuk menjalankan tujuan-tujuan dari yayasan kami. Adapun tujuan dari yayasan kami yaitu yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung mengenai pemahaman tentang penyakit kanker dan tumor. Yang kedua, mengenali gejala-gejala awal penyakit kanker dari kanker prostat, kanker rahim, kanker serviks, miom, kista dan juga kanker payudara. Namun berhubung kesempatan pagi hari ini mayoritas bapak-bapak ya izin ibu-ibu ada. Ya, baik. Mungkin kalau seandainya mau dilaksanakan materi lebih full untuk ibu-ibunya, mungkin ada di waktu dan kesempatan lainnya ya. Nah, karena pagi hari ini akan kita fokus materi untuk bapak-bapaknya, yaitu ada di kanker prostat dan juga di kanker payudara untuk laki-laki tentunya. Dan terakhir kami pun di sini akan memberikan solusi. Bagaimana sih cara sehat dan hemat agar kita semua dapat terhindar dari penyakit kanker dan tumor ini? Namun sebelum kami lanjutkan, aku mau tanya dulu nih sama Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Bapak kira-kira ada yang sudah tahu dulu apa itu kanker? Tetap ya, kantong kering ya. Ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya di mata itu ada ya, sama. Jawabannya itu kanker itu kantong kering istilahnya ya. Dan ini sebenarnya nggak salah. Aldi pun setuju Pak ya. Karena kenapa? Karena mengingat biaya pengobatan penyakit kanker ini yang relatif mahal, bisa mewariskan jutaan rupiah, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah, meskipun pakai BPJS. Ya, nah jadi sebetulnya siapapun itu, apapun itu profesinya, berapapun itu gajinya, apapun itu jabatannya, kalau sudah terkena penyakit kanker, otomatis kankernya pun dapat berubah menjadi kering, ya, mengingat biaya pengobatannya mahal. Ya, jadi kurang lebih betul ya, kanker ini adalah kanker kering ya. Nah, namun menurut ilmu medis, kanker merupakan suatu perubahan sel yang normal. Seluruh manusia memiliki sel yang normal, dari kepala kita sampai ujung kaki kita. Namun sel normal ini pun dapat berubah menjadi tidak normal atau bisa disebut abnormal. Rusak sel abnormalnya. Sel normalnya rusak, jadi sel abnormal. Nah, sel abnormal ini bukan berarti dia sel kanker. Dia awal mula timbulnya penyakit kanker. Biasanya ada sel abnormal ini dia bertumbuh secara tidak beraturan, yang mana dia membentuk sebagai tumor terlebih dahulu, ya. Dan tumor ini terbagi menjadi dua bagian. Ada tumor jinak dan juga ada tumor ganas, ya. Untuk tumor jinak ini dia pertumbuhannya sangat amat lambat dan juga tidak akan terasa sakit.
Namun, jika kita biarkan dan tidak segera ditangani dengan pola hidup kita yang masih kurang sehat, pola makan kita tidak dijaga, pola hidup kita masih kurang baik, yang awalnya tumornya jinak, dia dapat berubah menjadi ganas. Ya, dan jika sudah mengganas, inilah yang biasa kita kenal sebagai kanker atau kanker. Ya, nah inilah kenapa Bapak banyak sekali penderita penyakit kanker itu periksa ke rumah sakit kalau udah stadium lanjut. Ya, telah periksanya karena kenapa? Karena pada saat stadium awal atau tumor yang masih jinak, sebetulnya ada gejalanya, cuman sering kita sepelekan. Ya, tahu-tahu kita periksa ternyata udah parah diagnosanya. Ya, jadi sebenarnya nanti ada gejala-gejala ini akan dipaparkan. Semoga bisa bermanfaat. Karena kenapa? Kalau kanker ini sebetulnya semakin cepat kita deteksi, semakin besar kemungkinan untuk dapat disembuhkannya. Ya, nah semakin kalau kita deteksi, semakin kecil untuk dapat disembuhkan kemungkinannya. Ya, tapi kembali lagi kepada Allah SWT untuk perihal masalah pengobatan itu kan yang menyembuhkan bukan metode atau obatnya, tapi kembali lagi ke Allah SWT yang menyembuhkannya seperti itu. Ya, dan perlu kita tahu juga ya, untuk penyakit kanker ini, ya, dia dapat berpindah-pindah sel kankernya ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah kita yang 24 jam aktif. Jadi bahwasanya ya, kanker ini kalau sudah punya sel kanker pada tubuh kita, dia ada kemungkinan dapat berpindah melalui pembuluh darah kita meskipun pada saat kita sedang tidur, ya, entah itu dari payudara ke paru-paru, ya, atau dari serviks pindah juga ke paru-paru atau ke payudara bisa ada kemungkinan, ya, melalui pembuluh darah kita. Nah, ini dia contoh dari tumor. Tumor ini dapat tumbuh di mana saja, Bapak. Bisa di belakang punggung, pergelangan kaki atau tangan, ya, di belakang pundak atau di belakang leher atau di pundak. Ya, ini yang nampak secara fisik. Ada juga yang tidak nampak secara fisik di organ-organ tubuh kita yang tidak bisa kita lihat secara fisik, ya. Nah, ada juga di area sensitif, contoh di mata. Ya, ini contoh yang diangkat, ini proses pengangkatannya, dan ini yang sudah berhasil diangkat atau dioperasi. Ya, mungkin bisa kita lihat ada perbedaannya. Yang belum diangkat benjolannya terlihat kecil. Pada saat sudah diangkatnya terlihat besar kalau dibandingkan dengan koin. Ya, jadi pada intinya sih sebenarnya kita nggak perlu takut dengan penyakit-penyakit seperti itu, dan perlu takut. Ada yang perlu kita takuti dan kita waspadai itu bukan dari penyakitnya, melainkan dari faktor-faktor pemicunya. Karena kenapa? Selama kita tahu faktor pemicunya dan bisa kita hindari, insya Allah kita semua dapat terhindar dari penyakit kanker dan tumor ini. Ya, untuk faktor pemicunya yang akan kali bahas pertama, ada yang sulit sekali untuk kita hindari kalau sudah ada faktor genetik atau keturunan. Jadi Bapak, yang bisa diturunkan itu tidak hanya harta benda. Ternyata di zaman sekarang penyakit itu bisa diturunkan. Ya, melalui apa? Melalui gen. Nama gennya ini gen proto-oktogen. Ya, jadi kalau faktor ini perlu kita lihat dari silsilah keluarga kita sebelumnya, entah dari ayah kita, ibu kita, atau nenek kakek kita. Kalau ada yang memiliki riwayat terkena penyakit kanker, ada kemungkinan dapat diturunkan kepada anaknya, cucunya, bahkan kepada cicit-cicitnya sekalipun. Ya, nah ini dari faktor genetik. Dari faktor genetik ada dari faktor lingkungan kita. Ya, dari lingkungan kita ini ada dua kategori, ada kimia dan fisika. Kalau yang kimia, yang dimaksud ini dari adanya polusi udara di sekitar kita yang terhirup oleh diri kita. Ini biasanya terdapat dari asap pabrik, asap kendaraan seperti asap motor, asap mobil, dan juga biasanya dari asap bapak-bapaknya nih yang suka Nah, izin Bapak di sini ada yang suka merokok, Pak? Ada ya? Iya, masa ini merokok dalam masjid Pak ya? Nggak mungkin kayak di dalam masjid ya? Di sini nggak ada ya. Tapi kalau di luar kayaknya tak ya. Nah, mohon izin ya Bapak ya. Sama dulu juga ahli perokok yang super aktif sama dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa jauh dari rokok. Karena kenapa? Sebetulnya ya, pasti Bapak juga ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Perlu kita ketahui, asap yang paling berbahaya itu dari mana? Dari ujung pembakaran rokok Bapak ini, Pak.
Ini kandungan letaknya sangat tinggi Pak. Ya, ini yang paling tahan di udara, paling lama tahan di udara. Yang sering terhirup oleh yang merokok. Ya, inilah kenapa banyak yang terdampak dari asap rokok itu dia perokok pasif dibandingkan perokok aktif. Beda lagi sama asap yang terhirup di sini. Ya, ini ada kandungan letaknya. Cuma yang paling besar itu kandungan nikotin yang bikin bapaknya kecanduan. Ya, nah asap ini bahkan bisa nempel di baju kita. Kita habis merokok, ya terus kita pulang ke rumah, gitu anak kita tadi udah kita juga seperti itu. Ya, jadi memang untuk asap rokok ini kalau memang sulit sekali untuk benar-benar dihentikan, ya kita saling menjaga aja. Pada saat bapak sedang merokok, jangan dekat-dekat dengan yang tidak merokok. Begitu pun sebaliknya, ya kita saling menjaga aja. Ya, nah itu dari asap rokok. Ya, nah yang ke selain kimia ya. Ada juga dari faktor fisika. Kalau fisika, yang dimaksud ini adanya suatu gelombang elektromagnetika yang memancarkan sinar radiasi kepada tubuh kita, terutama pada otak kita biasanya. Paling terdampak. Ini biasa terdapat dari barang-barang elektronik yang canggih-canggih di zaman sekarang. Contoh dari televisi, dari laptop, dan yang memang sulit sekali jauh dari genggaman kita di zaman sekarang itu dari handphone. Ya, handphone ini banyak yang penggunaannya terlalu over di zaman sekarang. Perlu kita kendalikan juga penggunaannya, ya. Dan perlu kita ketahui juga sebetulnya ada satu kebiasaan kita yang salah. Pada saat kita charger handphone, terus ada panggilan, kita teleponan sambil charger, dia sebetulnya akan memancarkan 1000 kali lipat gelombang sinar radiasi kepada otak kita. Melakukan hal seperti itu terus-menerus, dia lebih memicu timbulnya tumor pada otaknya. Ya, meskipun pada tumor itu sudah fatal kalau sudah di area kepala, kalau di otak ya, itu sudah fatal, apalagi kalau sudah menjadi kanker. Ya, nah jadi perlu kita perhatikan juga penggunaan barang-barang elektronik di sekitar kita di zaman sekarang. Ya, nah selain dari faktor lingkungan, ada juga dari faktor makanan kita di zaman sekarang, tapi yang mengandung zat-zat karsinogenik yang tinggi. Zat karsinogen ya, zat karsinogenik yang tinggi. Ini zat karsinogen itu apa sih? Zat karsinogen itu dia bahan-bahan kimia yang ada di makanan kita Pak. Ya, contohnya apa? Contohnya bisa dari bumbu-bumbu penyedap rasa, perasa makanan, pewarna makanan, dan memang pada saat kita survei yang paling banyak di makanan kita di zaman sekarang itu kandungannya pengawet. Ya, pengawet ya. Contoh aja ya, ada contoh dari formalin. Bapak tahu kan ya, formalin biasa digunakan untuk mengawetkan mayat atau jenazah. Tapi belum juga tadi yang sebutin ya. Selain formalin digunakan untuk jenazah, di zaman sekarang banyak yang menggunakan formalin ini kepada makanan kita. Waktu kita survei, ada orang tugas di Jakarta ini kita survei di pasaran itu kita temukan ikan asin yang kering-kering dan basah pun sudah banyak ternyata mengandung formalin. Ya, atau dari tahu pun sudah banyak yang mengandung formalin juga. Ya, ada juga dari makanan favorit ibu-ibu sih biasanya ya. Ini nggak sama data dari bakso. Ya, nggak sama data, cuma memang pada saat kita survei, mayoritas bakso ini dia selain mengandung formalin dicampur lagi dengan menggunakan borax. Biasanya katanya. Ya, nah ini memang sudah zamannya. Ya, ada juga selain makanan favorit ibunya ini bakso ya. Ada juga makanan favorit anak-anak muda zaman sekarang ya, mau itu yang muda, dewasa, bahkan lansia pun masih sering konsumsi itu dari makanan yang instan, yang berkemas, berkaleng, junk food, fast food, frozen food ya. Itu semua dipastikan kandungan karsinogeniknya tinggi, yang mana mampu untuk mudah merusak sel normal kita menjadi tidak normal tadi. Ya, itu awal mula timbulnya penyakit kanker. Ya, jadi faktor pemicu utama timbulnya penyakit kanker di zaman sekarang itu sebetulnya dari makanan kita di zaman sekarang. Seperti itu, ya. Selain dari makanannya, ada juga dari cara pengolahannya. Kalau kita salah-salah mengolah itu bisa memicu timbulnya penyakit kanker loh. Ya, contohnya apa? Dari makanan yang sering sekali kita konsumsi bisa dari nasi. Bapak sampai sekarang masih makan nasi izin? Masih ya. Masak nasinya pakai apa Pak? Rice cooker, Magicom, ya, karena musuh zamannya. Cuma ada lagi satu kebiasaan kita yang salah. Pada saat kita memasak nasi menggunakan rice cooker, sering sekali nasinya sudah matang, tidak kita langsung cabut dari listriknya rice cookernya, atau kita matikan, ya. Nah, tujuannya apa? Agar nasinya tetap hangat atau panas. Ya, kita menghangatkan atau memanaskan nasi menggunakan rice cooker ataupun Magicom
selama berjam-jam, bahkan sampai dibesokkan. Sering kita jumpai nasinya berwarna kekuning-kuningan, gak bau dan juga gak basi. Mubazir kalau kita buang, biasanya kita daur ulang kembali. Ada yang digoreng, jadikan nasi goreng. Ada yang dijemur, jadikan kerupuk atau kerak nasi. Ya, itu sebetulnya cara pengolahan dan penyajian makanan yang sama. Karena kenapa? Dari nasi yang udah berwarna kekuningan ini, dia sudah tumbuhi jamur. Nama jamur ini jamur Aspergillus flaccus. Ya, jamur inilah yang sering tumbuh di nasi yang dihangatkan terus-menerus. Ya, nah jadi karena jamur ini tumbuh dari suhu yang panas, meskipun kita goreng atau kita jemur, dia nggak akan mati, dia akan semakin memperbanyak. Kita konsumsi terus-menerus dapat memicu timbulnya penyakit kanker, terutama kanker usus. Seperti itu. Ya, salah satu faktor pemicu timbulnya penyakit kanker usus bukan dari nasinya, bukan dari medikomnya, tapi dari jamurnya. Ya, karena kita salah mengolah seperti itu. Ya, ada juga dari minyak goreng. Ya, nah yang salah juga bukan minyak gorengnya, tapi karena kita mengolahnya terus-menerus. Ya, penggunaan minyak goreng sampai berwarna hitam pekat. Ya, nah ini dia tadi kalau bebas sudah tinggi. Ya, bahaya juga untuk kita. Ya, mampu merusak sel lemak kita juga. Ya, nah selain dari ini ada juga cara pengolahan daging. Ya, mungkin ada beberapa kali ya. Kalau pengolahan daging mau itu yang utuh atau yang ditusuk, itu kita bakar sampai ada gosong-gosongnya. Yang gosongnya ini sudah berubah sifat menjadi zat karsinogen. Ya, nah jadi yang gosongnya bisa dibuang dan yang sudah matang bisa dimakan. Kedepannya harusnya gitu, seperti itu. Ya, nah yang bisa kita hindari apa baiknya kita hindari dari sekarang. Dan semua sudah banyak. Ya, nah selain dari itu, ini deh contoh dari penyakit kankernya bisa tumbuh di mana saja ya, bisa di prostat, mulut, tenggorokan, hati pada orang dewasa, anak-anak, balita pun bisa terkena penyakit kanker. Karena kenapa? Kanker ini nggak pernah usia. Ya, selama itu manusia memiliki sel normal pada tubuhnya, itu ada kemungkinan terkena penyakit kanker. Kalau organnya tidak baik. Nah, langsung saja contoh dari kanker prostat nih, ada sebuah kanker prostat bapaknya Pak ya. Nih tumbuhnya tumor ganas pada prostat bapaknya seperti ini Pak. Nah, prostat itu di mana sih posisinya? Dia di sini Pak, di bawah kandung kemih. Ini kandung kemih, ini prostat. Ini contohnya normal nih, ya. Nah, kalau sudah stadium 1, biasanya akan terdapat satu titik sel kanker pada prostatnya. Meskipun baru satu titik, biasanya sudah akan mengalami pembengkakan atau pembesaran pada prostatnya. Ya, nah yang mana inilah kenapa banyak bapak-bapak sering adanya gangguan buang air kecil, ya dari pembengkakan ini. Nah ini stadium 2, ini stadium 3, ini stadium 4 seperti ini. Udah memenuhi bahkan kemana-mana dia seperti itu. Nah, jadi kanker prostat ini cenderung menyerang pada pria yang sering mengulur-ulur waktu untuk buang air kecil, ya di masa mudanya. Ya, nah ini. Dan juga memang di zaman sekarang dinormalisasikan juga sebetulnya. Buang air kecil itu dia sambil berdiri. Ya, sebetulnya kan memang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu yang bagus itu dia untuk buang air kecil meskipun dia itu baru sambil jongkok atau duduk seperti itu. Ya, nah yang mana itu sebetulnya nanti di usia lanjut biasanya ada satu fenomena yang normal dialami oleh kaum lansia. Ya, pria di kaum lansia itu sering mengalami usia 40 ke atas adanya pembengkakan atau pembesaran pada prostatnya. Ya, padahal sudah mengalami pembengkakan atau pembesaran pada prostat, bapaknya sering mengalami gangguan-gangguan pada saat buang air kecil. Susah pada saat buang air kecil, atau pada saat buang air kecil merasa tidak tuntas atau masih menetes-netes. Kalau kata orang Jakarta biasanya sebutnya anyang-anyangan. Ya, nah ini dia normal sebetulnya, ya normal. Tapi yang nggak normal itu kalau berkelanjutan. Yang kalau sudah berkelanjutan lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah tergolong gejala kanker prostat sebetulnya. Ya, nah bukan lagi karena faktor usia, tapi sudah masuk ke gejala kanker prostat. Segera periksakan, jangan malah dibiarkan. Jangan lama-lama biasa juga sering anyang-anyangan biasa aja kok. Ya, nah ini karena udah biasa, jadi kita sepelekan. Jadi perlu kita pantau juga, ya. Pantaunya ini kalau berkelanjutan sampai 2 minggu sampai 3 minggu diperiksakan, ya. Atau ada gejala-gejala juga, sering sakit di bawah perut atau turun bro, sakit pinggang dan sakit pangkal paha, dan jangan menunggu adanya darah bercampur air seni atau hematuria, ya. Kalau sudah hematuria biasanya sudah tergolong kanker stadium lanjut seperti itu, ya. Nah, yang mana
ini kalau ada gejalanya, periksanya gimana? Bisa ke rumah sakit dilakukan PSA, prostat spesifik antigen, atau ditolak dulu oleh nakes, ya. Dan terakhir dilakukan tindakan biopsi, ya, dicek apakah dia tumor jinak atau ganas, seperti itu, ya. Nah, yang mana kanker prostat ini hanya dapat menyerang pada kaum pria karena hanya prialah yang memiliki prostat, ya. Tapi pria seperti apa aja sih yang beresiko tinggi terkena kanker prostat? Yang pertama bisa dari pria yang berkulit hitam atau ya. Gigit lah ya. Kalau ada yang bilang orang gigit kayak Ali itu nggak masalah, ya. Nggak masalah, ya. Karena kenapa? Yang dimaksud itu bukan di Indonesia kok, ya. Ini yang maksudnya dari Afrika, ya, rasnya negroid biasanya, ya. Kalau di Indonesia itu masih hitam-hitam manis lah ya, atau berkulit sawo rata, seperti itu, ya. Nah, juga bisa dari pria sering bergonta-ganti pasangan, ya. Insya Allah aman ya, aman ya, sampai habis ya. Nah, yang ketiga, dari pria yang suka minum minuman beralkohol, tadi kita terutama seperti baru pasti anak, ya. Ada juga yang tertinggi Pak, dari hubungan suami istri yang jarang atau suami istri menahan hasilnya, ya. Ya, enggak Pak. Ya, kalau mungkin bisa disolusi, ya. Ya, izin ya, ini bukan hanya gerak. Sebenarnya kalau dilakukannya ini 2 sampai 3 kali dalam satu minggunya, ya. Kalau 1 hari cukup kuat besar, ya. Ya, biasanya ini kalau di anak-anak pada foto karena LDR kan ya. Kalau kamu foto itu ya. Nah, ini bukan hanya gurauan, sudah benar-benar diteliti izin Pak ya. Yang mana sebetulnya pria semakin meningkatnya usia dia akan semakin meningkat pula tingkat seksualitasnya, izin ya. Berbeda dengan wanita. Wanita dia semakin meningkatnya usia dia akan semakin menurun tingkat seksualitasnya, ya. Karena memang ada masa menopausnya untuk ibu-ibu itu, ya. Ibu-ibu kalau ada kerjasamanya, ya, perlu dibicarakan baik-baik, ya. Cara membujuk istri pasti bapak sudah tahu ya gimana cara membujuknya. Dibujuk dengan kasih sayang, ya. Jangan sambil marah-marah pakai dalil dan lain-lain, ya Pak ya. Langsung aja pakai kasih sayang, ya. Kasih kebujuk. Nah, ini dia. Ada juga sedikit tambahan mau izin ya Pak ya. Ini Ali mohon maaf sebelumnya nggak ada maksud untuk berbicara pornografi ya. Ali pun wajib melaporkan hal-hal seperti ini karena yang tadi Ali sebutkan. Yang tadi masalah hubungan ini berbahayanya ke bapak bisa terkena kanker prostat kalau sering menahan hasrat. Jadi hasrat itu ada 2, hasrat buang air kecil, hasrat berhubungan. Itu jangan ditahan kedua hasrat tersebut, ya. Nah, yang mana ada juga yang bisa berbahaya untuk ibu-ibunya ini dari adanya rambut sekitar area kemaluan. Panjangnya itu perlu kita ketahui nggak boleh lebih dari 3 cm. Karena kenapa? Kalau lebih dari 3 cm, dia akan punya patah rontok, Pak. Ya. Nah, jadi ini perlu dicek juga ya Pak ya. Nanti bisa dicek Bapak atau istrinya. Jangan dicek sambil bawa penggaris, nggak usah dulu Pak ya. Langsung aja ya. Dan sebenarnya sudah ada sengaja konsumen juga ya. Yang mana ini biasa dilaksanakan setiap 40 hari sekali ya. Nah, ini sudah diperhatikan sebagai seorang agama ya. Banyak ya ilmu-ilmu agama ini yang sebenarnya bagus untuk kesehatan kita ya. Nah, ini kenapa? Karena khawatirnya izin Pak ya. Khawatirnya si rambut tersebut patah atau rontok pada saat bapak berhubungan dengan ibunya, dia masuk ke dalam yang vagina ibunya, itu dia dapat memicu timbulnya penyakit kanker cervix sebetulnya. Ya, kelihatannya sepele, namun sangat berbahaya bagi ibunya. Ya, nah jadi ini bisa diaplikasikan dan memang harus terus juga, semoga bisa manfaat juga untuk kehidupan kita. Ya, nah. Ya, ada salon di salon kalau bisa males, ada di salon juga nggak bisa, namanya itu di waxing, ya bisa ya. Nah, dan juga biasanya kanker prostat ini dapat menyerang pada pria-pria yang berprofesi seperti petani, supir, tukang jahit, ya, orang yang melakukan berat, dan juga orang kantoran duduknya lebih dari 2 jam per harinya. Banyak-banyak duduk pun nggak bagus, perlu diimbangi dengan olahraga rutin, ya. Nah, jadi
langsung saja kita masuk ke materi terakhir. Ini materi yang memang sudah meningkat ya Pak. Kita masuk ke kanker payudara. Biasanya pasti banyak yang beranggapan kanker payudara ini familiar untuk ibu-ibu aja, ya. Tapi sebetulnya sekarang terupdate kanker payudara itu yang terbaru itu ya, dia adalah kanker pembunuh nomor 1 bagi seluruh kaum di dunia, nggak hanya di Indonesia. Ya, jadi udah menyusul angka serviks. Dulu kan angka serviks, angka pembunuh nomor 1. Tapi sekarang sudah menyusul angka payudara. Karena kenapa? Gak hanya terbatas pada wanita-wanita yang sudah mengeluarkan air nasi tapi tidak terkeluarkan, tapi banyak juga sekarang menyerang pada anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang belum menikah, ya, yang masih gadis pun kalau sudah banyak juga, ya. Nah, dan tidak terbatas untuk wanita, pria pun banyak juga terkena kanker payudara seperti itu. Nah, untuk para pria, izin ya, faktor pemicu prianya, ya. Disebutkan aja mungkin ya. Untuk faktor pemicu prianya ini, dia dikarenakan faktor genetik pertama, ya. Yang kedua itu dikarenakan dari pria yang sering merokok dan minuman alkohol yang tadi disebutkan. Pada saat kita terlalu super aktif merokok, ya, dia biasanya sudah ada sel abnormal pada paru-parunya. Yang mana yang membedakannya ini sel abnormal pada paru-paru tersebut aktif atau tidak. Kalau tidak aktif mungkin biasa-biasa saja, masih santai aja merokok, ya. Tapi kalau sudah aktif, terus kita masih terus over merokok, dia sebetulnya dapat bermetastasis atau berpindah dari paru-paru ke payudara juga. Itulah awal mula timbulnya kanker payudara di oleh pria. Pada saat sudah pindah ke payudara, ada benjolan, ya, di payudara. Nah, benjolannya ini malah dimainin. Nah, biasanya nih kebiasaan kita, ya, kalau ada benjolan entah di payudara, di pergelangan tangan, belakang leher, ada benjolan tuh kita mainin, kita urut-urut, ya, kata biar lebih besar, biar menyebar dan hilang. Padahal enggak, itu makanya semakin besar, semakin terasa, semakin besar, pas terakhir pecah benjolannya. Ya, itu terjadi di payudara biasanya. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau ada benjolan, apapun itu, dimanapun itu, kalau memang tidak terasa sakit, jangan dimainin. Seperti itu, ya. Nah, ini harus skip aja ya. Contoh ketika payudara seperti ini, ya. Nah, ini detail yang pria, dia pun bisa terkena kanker payudara. Oh, di sini, ya. Ini foto-foto itu detail yang pria, kita kanker payudara. Nah, ini juga cerita kanker payudara di tahun pria, ya. Yang mana untuk gejala-gejalanya tadi disebutkan, ya, adanya benjolan-benjolan. Benjolannya ini Bapak, kalau kita raba itu lari-lari kayak ada bulu atau kelereng di payudara kita, ya. Nah, itu dia lari-lari. Kalau terasa sakit pasti kita risih, pengen diperiksa. Tapi kalau nggak terasa sakit, itulah sebetulnya bahaya. Karena kenapa? Karena nggak terasa sakit, ya. Jadi kita sepelekan, dibiarkanlah pada akhirnya pecah payudara seperti itu. Ya, kalau kita masih melakukan pola hidup yang tidak sehat, atau ada gejalanya seperti biting-biting dan kutil-kutil, atau sering terasa gatal, sangat-sangat gatal biasanya ya bagian luar dan dalam payudara, ya. Nah, yang mana untuk cara mendeteksi kanker payudara bagaimana? Kalau sudah lansia itu efektif lakukan mamografi, ya. Dia lebih akurat, ya. Nah, tapi kalau dari usia muda ke lansia mau rutin melakukan skema sadari itu lebih bagus, ya. Sadar memeriksa payudara sendiri di rumah tanpa menggunakan busana, ya. Mamografi pakai alat, dia seperti ini, mamotes, ya. Ini bapaknya bisa ditempel aja, hasilnya ini yang normal, sudah tumbuh benjolan, ini sudah merambat, sudah mengakar, ya. Ini sudah kanker ini, ya. Nah, izin ya, ini ada skema sadari, skip aja ya. Nanti kalau memang ada waktu dan kesempatannya, nanti Adi peragakan aja, ya. Catat cara-cara untuk skema sadari. Sadar memeriksa payudara sendiri di rumah tanpa menggunakan busana, ya. Ini perlu sebenarnya skema sadari itu. Karena kenapa? Lebih perlunya sebetulnya untuk wanita sih, untuk ibu-ibunya. Karena kenapa? Semakin rutinnya kita lakukan skema sadari, selain kita bisa mendeteksi penyakit kanker payudara, kita pun bisa mencegah terkena penyakit kanker payudara. Karena kenapa? Seringnya kita lakukan perawatan, dia akan memperlancar peredaran darah di sekitar payudaranya dan peredaran air nasi di kelenjar nasi ibunya. Seperti itu, ya. Nah, ini contohnya sebagai operasi. Tapi sebagaimana kita tahu ya Pak ya, untuk penyakit kanker, operasi itu tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan penyakit kanker. Karena kenapa? Karena kanker ini dia berakar
Seperti halnya kita potong rumput yang nampaknya aja masih tersisa akarnya, kira-kira rumput itu tumbuh lagi nggak Pak? Tumbuh ya, itu yang terjadi pada saat operasi pengobatan penyakit kanker. Itulah kenapa kalau sudah dioperasi penanganan medis, ada anjuran dari dokter, diradiasi, kemoterapi dan lain-lain, ikuti sampai selesai. Ya, jangan setengah-setengah. Oh, harus kemoterapi, aku nggak mau berarti atau gimana banyak yang kemoterapi berhasil. Jadinya dibiarkanlah dan itu malah semakin memparah nanti Anda. Ya, kalau sudah penanganan medis tuntaskan seperti itu. Ya, nah ini contohnya dia tunggu lagi bahkan merambat berbolong seperti ini. Ya, nah jadi Bapak di sini kami selain memberikan informasi, kami pun selalu meminta informasi kepada siapapun itu dimanapun itu, mana tahu ada bapak-bapak di sini yang memiliki saudara, sanak keluarga, tetangga atau relasi yang menderita penyakit kanker dan tidak mampu, itu mohon dibantu informasikan kepada kami. Karena kami ada program bakti sosialnya, kita memberikan dana bantuan sekaligus pengobatan kepada penderita penyakit kanker dan tidak mampu. Ya, dananya pun sudah ada pada desa kami. Ya, yang mana kalau memang ada yang minta dana itu apalagi door to door ya, itu pasti kan bukan desa kanker. Jadi mau dibantu informasikan ya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan juga tepat pada sasarannya seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh kegiatan kita ya, waktu itu di banyak di Jakarta ya, hari malam di Jakarta, ini di PT-PT ya, di stasiun negeri, swasta ya, dimanapun itu kepada seluruh lapisan masyarakat kita laksanakan juga dengan Jas Nasri di Mabes TNI Cilacap. Kita memperingati Hari Kanker Sedunia juga sudah kita laksanakan ya di Korlantas, Polri, di Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lain-lain itu sudah kita laksanakan sebetulnya. Ya, nah ini masih banyak lagi ya. Kalau mau dicek aja bisa kunjungi aja ke website kita, ada di www.dbknusantara.com. Bisa dicek aja di sana. Ya dari Sabang sampai Merauke kegiatannya. Ya. Nah ini kalau ini kunjungan kali waktu itu ke penderita kanker lidah ya. Nah ini juga bapaknya kanker penjara kandungi, ini mata ya. Ini waktu Ali tugas di Jakarta juga ibunya kanker payudara ya. Waktu itu kita selanjutnya emang ada dua ya, ada biru dan warna yang ya. Ini juga sama ya, ibunya ini di Lubang Buaya di Cipayung Jakarta Timur ya. Ini ibunya kanker payudara ya, bukan kanker perdonan bukan, ini kanker payudara ya. Ibunya sudah dioperasi berkali-kali, gak mau kemoterapi dan radiasi yang tidak disebutkan ya. Dia merambat sampai ke pergelangan tangannya pada akhirnya ya. Ini pergelangan tangan itu besarnya bisa mencapai 2 kali lipat dari besar aslinya ya. Nah ini bukti nyata kanker bisa merambat atau bermetastasis ya. Nah jadi kalau memang masih banyak yang over merokoknya, alangkah baiknya dikurangi perlahan ya. Kenapa? Sebetulnya itu tidak bisa kita sepelekan untuk asap rokok itu tersebut ya. Nah ini juga sama ya. Jadi mungkin bisa dilihat ya Pak ya, dari step-step yang ditujukan terkadang faktor ekonomi lah yang tidak memungkinkan kita untuk dapat berobat ke rumah sakit. Di sini bapak-bapak masih sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat ya. Masih mau sehat nggak kira-kira Pak? Mau lah ya, siapa yang mau sakit ya, hari Jumat mau sakit. Nah, kuncinya sebetulnya mudah, satu aja. Selagi kita masih sehat, ya kita jagalah kesehatan tubuh kita. Karena pada saat kita sehat-sehat, kita bisa mencegah penyakit apapun itu datang pada tubuh kita. Ya, penyakit apapun itu, tidak hanya penyakit kanker. Ya, nah, apalagi penyakit kanker. Kalau penyakit kanker, dia kalau sudah pengobatan itu sulit. Ya, dan menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan. Dari banyaknya kunjungan-kunjungan tadi yang menderita penyakit kanker, itu bilangnya sangat menyakitkan kalau pada saat pengobatannya seperti itu ya. Nah jadi alangkah baiknya selagi kita sehat ya kita cegahlah penyakit kanker ini bersama-sama, karena mencegah itu lebih baik dibandingkan kita mengobatinya. Setuju Bapak-bapak? Masih semangat Bapak? Ya, kita akan masuk materi akhir ya. Ini intinya ya, memang solusi dari kanker ini bagaimana? Ya solusinya alangkah baiknya kita cegah dibandingkan kita mengobatinya. Cara mencegahnya bagaimana? Ya kita jagalah kesehatan tubuh kita, melakukan pola hidup sehat. Ya, ini ada pencegahan dari luar dan dari dalam. Cara dari luar dulu ya. Cara dari luarnya yaitu yang pertama lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Ya, yang kedua kita konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Ya, yang ketiga kurangi konsumsi makanan-makanan berlemak tinggi, daging merah ya, daging kambing, sapi, ya, daging bebek, jangan banyak-banyak. Daging ayam itu masih boleh. Ya. Kalau daging ayam masih boleh. Ya, nah yang keempat hentikan konsumsi makanan-makanan
yang mengandung karsinogenik yang tinggi, ya, yang jelas-jelas mengandung karsinogen. Contoh berkemas, berkaleng, junk food, fast food, frozen food, ya, jangan banyak, ya, kalau bisa dihentikan, ya. Ini kalau kita bisa mengaplikasikannya, itu bisa turun nanti, ya, turun ke generasi-generasi selanjutnya, ya. Karena apa? Kayak contoh buku penyedap rasa aja, ya. Ibu-ibu di zaman sekarang beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Ya, di zaman sekarang tuh kalau nggak pakai penyedap rasa, kayak Rico dan lain-lain gitu ya, itu kayak nggak pede. Ya, sedangkan dulu tuh nggak ada, ya. Paling ya mikir aja kali dulu ya. Dulu udah ada mikir, tapi itu nggak banyak juga. Ya, kalau misalnya mau benar-benar dihilangkan, itu bisa menggunakan sebetulnya air gula dan perasan jeruk, ya. Itu bisa menggantikan penyedap rasa juga. Dan terakhir, lakukan olahraga secara teratur, ya. Nah, ini paling mudah sebetulnya olahraga tuh. Karena kenapa? Seringnya kita olahraga itu bisa bikin kita awet muda sebenarnya, ya. Nah, dari poin pertama sampai poin kelima ini kira-kira mana nih yang paling sulit sekali untuk kita lakukan, Pak? Ada nggak kira-kira? Dari poin pertama sampai poin kelima? Luar biasa, maksud pokoknya ya. Betul, di zaman sekarang yang paling sulit sekali untuk kita lakukan adalah di poin nomor 4, menghentikan konsumsi makanan yang mengandung karsinogenik yang tinggi, ya. Jangankan Pak, ya, jangan berapa, ya. Nakes-nakes kita udah benar-benar hentikan konsumsi makanan yang bersifat junk food, fast food, frozen food, berkemas, berkaleng, itu kita udah hentikan. Terus kita mau pola hidup sehat, kita cobalah konsumsi makanan berserat tinggi seperti buah dan sayur, ya. Dan ternyata pada saat kita survei di lapangan, buah-buahan kita, ya, contoh pisang, pepaya atau mangga, itu sudah banyak yang dicelupkan menggunakan karbit biar cepat matang. Diinstalkan buah-buah kita di sekarang, ya. Beli apel, kalau kulitnya ada putih-putihnya, ada lirik-liriknya, ya. Nah, disuntik biar manis, kinclong, awet katanya, ya. Itu diawetkan buah-buahan kita. Atau di buah-buahan dari betul makan sayur-sayuran aja deh, di sayuran ke pasaran yang segar bukan ada bolong-bolongnya. Dipastikan sayuran kita selain yang organik itu sudah disemprot menggunakan pestisida, ya. Bahkan ada waktu itu jemaah, ya, emang pekerjaannya di pasar, pada saat menurunkan barang ternyata banyak kol itu dia diawet pakai semen, si kol semen putih diawet, katanya biar awet, ya. Nah, ini harus sebenarnya, ya. Aduh, tadi daging ayam makan daging ayam aja, daging ayam katanya masih aman, ya. Nah, ternyata ayam-ayam itu dari zaman sekarang, ya, selain ayam kampung dipastikan, ya, ayam negeri itu sudah banyak yang disuntik hormon, ya, cepat besar seperti itu. Bisa juga ayam kita, ya. Nah, ini harus apa? Ya, di zaman ini penyakit kanker ini bermunculan, ya. Beda lagi sama zaman dulu. Coba deh kita logikakan lagi zaman nenek moyang kita dulu. Kira-kira di zaman nenek moyang kita ini ada nggak sih penyakit kanker dan tumor? Jarang sekali, ya. Karena kenapa? Karena apa yang mereka konsumsi itu masih serba alami. Beda lagi dengan zaman sekarang, sudah banyak yang diinstankan. Itulah kenapa di zaman sekarang itu tidak cukup kita lakukan pola hidup sehat tadi. Poin kelima tadi itu belum efektif sepenuhnya, ya. Tetap kita lakukan, diaplikasikan keseharian kita. Karena menjaga kesehatan itu sebagai dari iman kita, kan, ya. Yang mana selain kita lakukan pola hidup sehat tadi, perlu kita imbangi juga dengan pencegahan dari dalam. Kita protek diri kita dari dalam di zaman sekarang ini, ya. Yang mana ini sebetulnya sudah ada dan sudah diteliti, ya. Sebelum lahir pun sudah diadakan dan bahkan sudah diprogramkan oleh pemerintah, digratiskan untuk anak-anak kelas 5-6 SD. Perlunya bagi kita protek dari dalam dengan cara medis, yaitu lakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh atau suntik vaksin penyakit kanker. Pernah ada dengar nggak suntik vaksin kanker? Belum. Biasanya di sekolah ada punya anak atau cucu atau ponakan kelas 5-6 SD yang perempuan pasti sudah suntik vaksin, digratiskan dia
seperti itu ya. Nah, nama suntik vaksinnya apa? Dia beda-beda ya. Ada suntik HPV, human papillomavirus vaksin, ada gradasi, ada sintetik ya. Nah, ini dia terus di-upgrade dan sudah digratiskan untuk anak-anak. Tapi kalau untuk orang dewasa itu belum digratiskan oleh pemerintah, perlu kita lakukan secara mandiri di rumah sakit terdekat. Ya, bukan suntik COVID ya, bukan ya. Ini vaksin penyakit kanker. Ini ada di fasilitasi oleh rumah sakit, di klinik pun di Jakarta itu sudah banyak banget di klinik juga ya. Nah, dia perlu kita lakukan 3 kali suntik sebanyak 3 bulan. Bulan pertama disuntik, bulan kedua disuntik, bulan ketiga disuntik, 3 kali kita disuntik, dia akan memanage tubuh kita, memprotek dari dalam, yang mana dapat bertahan jangka 5 tahun yang akan datang. Insya Allah itu dapat membantu kita terhindar dari penyakit kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, yang mana dia harga suntik vaksin ini beda-beda ya. 1 kali suntiknya rata-rata ya, rata-rata itu 1 kali suntik 2 juta rupiah ya. Kalau 3 kali suntik jadi 6 juta rupiah ya. 6 juta untuk kita terhindar dari kanker jangka 5 tahun yang akan datang, kira-kira mahal atau murah Bapak? Nah, murah ya. Ya, untuk kesehatan murah ya. Karena kenapa? Kalau sudah terkena penyakit kanker, jangan 6 juta rupiah, 16 juta, 60 juta, 100 juta uang nggak ada dipaksakan supaya ada. Nah, itulah kenapa kalau sudah ada rezeki lebih Bapak ya, atau punya rezeki lebih, kita anjurkan melakukan suntik vaksin ini. Tapi kalau belum punya rezeki lebih, memang ini belum bisa jadi solusi. Nah, bukan berarti kita bisa berikan dari dalam, kita carikan lagi, dan ternyata sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana segala penyakit itu dipastikan ada obatnya. Cuma terkadang kitanya aja yang belum tahu. Obatnya apa? Ini sudah ada salah satu penelitinya itu, yaitu dia Profesor Dr. Hemi Wijaya Kusuma. Mungkin ada Prof. Hemi ya. Nah, yang mana Prof. Hemi ini meneliti di berbagai macam tumbuhan di sekitar kita, ternyata ada yang memiliki kandungan zat anti kanker yaitu ribosom inacting protein. Ini bisa menggantikan suntik vaksin tadi untuk seluruh lapisan masyarakat, tinggal budidaya, olah sendiri, dikonsumsi, dan kita terhindar dari penyakit kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi ada solusi lain ya. Ini perlu kita implementasikan sendiri ya. Yang mana dia fungsinya sama, memblokir, mengaktifkan, bahkan mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak jaringan sel. Nanti dijelasin. Ya, ini lebih luar biasa dibandingkan dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi kan dia kepada sel normal dimatikan, sel kanker dimatikan, sel normal itu mematikan. Jadi banyak yang rambutnya rontok, ya, kulit hitam, kering, ya. Nah, kalau ini dia sel normalnya pun dijaga sambil mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh kita, ya. Dari kandungan ribosom inacting protein. Kira-kira tumbuhannya ada yang tahu nggak tumbuhan apa ini? Ya. Ya, ini nama latinnya Curcuma zedoaria rhizoma. Tadi banyak yang nebak-nebak ya. Betul, dia masih temu-temuan ya, masih satu RT lah ya sama temu hitam, temu lain ya. Nah, ini nama Indonesianya adalah temu putih ya, temu putih ya. Temu putih, bukan. Ya, hati-hati, temu putih ini banyak yang tertukar. Temu putih, kunyit putih, itu beda. Ya, kalau kunyit putih, umbinya kecil-kecil kayak anggur. Kalau temu putih, umbinya besar-besar. Ya, dan cara membedakan temu putih dengan temu ireng, temu rawa, temu kunci, temu kol, temu duit, ya. Nah, cara bedakannya gimana? Bisa kita lihat dari tulang daunnya, berwarna merah keruman. Ini Adi bawa pijit, ya seperti ini. Ya, berwarna merah keruman seperti ini. Ya. Nah, kalau kita budidayakan, dia awalnya berbunga warna putih, lama-lama akan berbunga warna merah. Dan hanya temu putih yang sudah berbunga warna merah lah yang mengandung 95% zat anti kanker. Jadi yang bisa kita olah itu hanya temu putih yang sudah berbunga warna merah. Ya, jangan yang masih berdaun atau berbunga warna merah, tapi harusnya sudah berbunga warna merah. Ya, nah, tapi ada kendala. Untuk temu putih ini menunggu dari umbi sampai berbunga warna merah, itu kalau kita budidaya di Jakarta itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Ya, dari umbi sampai berbunga warna merah. Tapi ada kelebihannya, itu kalau di Bandung, Tembang ya, Tembang Bandung, di Sumatera Utara, di Kabupaten Karo, di tempat-tempat dingin lah, yang udara dingin, lembab, basah, itu dia lebih cepat. Bisa kurang lebih 1 tahun itu udah berbunga warna merah.
seperti itu ya. Yang kita olahnya umbinya, bukan bunganya, bukan daunnya ya. Jadi itu cuma cirinya aja. Nah, cara mengolah umbinya gimana? Yang mau mencatat sering catat, sering direkam, mana tahu ya. Biasanya ada aja sih, ternyata ada di pekarangan rumah kita ya. Nah, nanti cara mengolahnya bisa direkam. Kita ambil umbinya, kita bersihkan, lalu kita iris tipis-tipis. Kenapa harus tipis-tipis? Karena akan kita jemur di dalam suhu ruangan. Jangan langsung terpapar sinar matahari. Dia senyawanya tidak tahan panas ya. Nah, dijemur sekitar 5-7 hari dia akan benar-benar kering, udah benar-benar kering, barulah bisa kita tumbuk halus atau kita blender lagi di serbuk. Udah jadi serbuk, di stop tertutup rapat, dia tahan 2 tahun, tidak akan busuk dan berjamur ya. Nah, udah di stop nih, kita mau satu keluarga ya, mau pencegahan, itu kita ambil konsumsinya itu, ambil 1 sendok teh serbuk putihnya, 1 sendok teh aja, lalu kita larutkan menggunakan 1 gelas air hangat ukur ya. 1 gelasnya ini setara 250 cc atau aqua gelas ya. Nah, 250 cc. Nah, air hangat ukur diminum 1 kali 1 gelas, nggak boleh putus, nggak boleh bolong, untuk kita menggantikan seperti vaksin tadi, terhindar dari penyakit kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Perlu kita konsumsi rutin 1 hari 1 gelas selama 3 bulan ya. 3 bulan ya, 1 hari 1 gelas harus sanggup ya. Nah, itu untuk pencegahan yang sehat-sehat, pencegahan. Kalau sudah terkena penyakit kanker gimana? Itu boleh juga diikhtiarkan. Seperti yang disebutkan, masalah pengobatan itu dia yang penting kita ikhtiar aja ya. Masalah pengobatan itu dia yang menyembuhkan itu bukan obatnya sebetulnya. Yang penting kalau kita yakin itu bisa jadi obat untuk kita, air putih ini bisa jadi obat, itu bisa jadi obat untuk kita. Karena penyembuhan itu kan Allah SWT seperti itu. Dan memang sudah terbukti dari teliti bahwa putih ini bisa menyembuhkan kanker sampai stadium 3A ya. Nah, jadi untuk pengobatan dikonsumsinya 3 kali 2, pagi 12, siang 12, malam 12, 1 hari 16 seperti itu ya. Nah, harus sanggup karena kenapa? Karena rasa dari semut putih ini dia pahit banget. Bapak tahu rotowari ya, sambiloto ya. Nah, itu pahit kan ya. Sering jadikan jamu untuk obat segala macam obat ya, segala macam penyakit ya. Nah, itu karena kenapa dia? Karena dia si pahit-pahitnya itu dari si protowari sambiloto, dia mengandung zat antiinflamasi yang tinggi, mampu mengobati penyakit yang meradang pada tubuh kita ya. Nah, sedangkan si semut putih ini selain mengandung zat anti kanker yang tinggi, dia pun mengandung zat antiinflamasi yang 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan protowari tadi. Jadi dia rasa pahitnya pun bisa 2 kali lipat dibandingkan protowari ya, lebih pahit lagi rasanya ya. Nah, yang mana ini yang sanggup ya. Nah, jadi dia mengandung zat antiinflamasi ini, dia pahit-pahit itu tidak sia-sia. Bapak bisa sekaligus memanfaatkan selain mencegah penyakit kanker, bisa mengobati juga penyakit yang beradang pada tubuh Bapak, entah itu dari asam urat, diabetes, makromis, nyeri lambung, masalahnya berarti dari mas banyak lah ya. Kalau bisa mau searching aja di Google, itu apa aja sih manfaat ini banyak sekali ya. Nah, yang mana ini contoh yang kita temukan di lapangan seperti ini ya, dibawakan dari masyarakat. Jadi bapak-bapak, selain kita memberikan sosialisasi informasi, kita meminta informasi, memberikan dana bantuan kepada penderita penyakit kanker yang tidak mampu. Di sini pun kami membudidayakan semut putih ini, yang mana kita akan berikan secara gratis kepada peserta sosialisasi kami yang benar-benar mau membudidayakannya. Yang jadi pertanyaan di sini, ada nggak bapak yang mau membudidayakan semut putih ini? Wah, dia mau banget. Ya, kalau mau banget itu kita berikan kok, pasti gratis. Siapapun itu yang benar mau dia, kita berikan gratis, tapi harus dijemput langsung ke kantor pembudidaya kita. Itu kalau untuk saat ini yang ready adanya di Keramat Jati, Jakarta Timur ya. Ini kalau ini untuk masjid juga kita bawa bibitnya ya, umumnya juga. Ya. Sampai sini aktivitas sharing session atau tanya jawab, mungkin ada yang ditanya, mungkin kita batasi aja pertanyaannya ya Pak ya. Ya, yang mana dulu ya. Ya.